Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, pada kali ini kita perkuliahan pertama ya. Ya pertama ya. Pertama tetap muka melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan 2 SKS ini ya kita bisa banyak membahas kendala-kendala selama perkuliahan ini. Kita sesuai jadwal ya pertengahan bulan ini kita akan mengadakan UTS, namun bisa jadi kita melakukannya sesudah jadwal itu atau pada jadwal itu ya. Tapi kita harus dulu mereview kembali materi-materi itu karena selama ini kita kuliahnya hanya berbasis tugas gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Ananda terkait tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya kalau tidak ada ya bagus, kita langsung saja kita ujian lagi pada jadwalnya tersebut. Nah, karena jadwal kita sama ya kita bergabung 2 kelas ya. Pada Zoom selanjutnya ya, saya tekankan ini Anda harus membuat email baru ya. Cara membuat email baru nggak tahu tuh keterlaluan kali kalau mahasiswa nak tahu cara membuat email baru ya. Anda harus buat email baru. Dari email baru itu Anda harus membuat akun Zoom baru. Nah, jangan pernah dipakai akun Zoom itu gitu ya. Jadi setelah Anda buat akun Zoom itu, Anda close. Ya, jangan gunakan akun itu. Nah, ketika Anda lupa meng-close-nya, dan Anda ada kuliah sama dosen lain, Anda pakai Zoom, tuh otomatis Zoom itu terpakai gitu. Itu maksud saya ya. Jadi Anda close. Tujuannya apa? Kalau ya Zoom yang kemarin itu Zoom saya diblokir gitu ya. Di Zoom bajakan aja gitu. Nah, jadi jadi setiap Anda harus saya jadikan tugas nanti apa emailnya, apa passwordnya, apa. Jadi saya jadikan tugas kalau seperti itu lagi ya. Karena ini tidak ada satupun mahasiswa yang membuatnya sesuai dengan perintah. Entah tidak paham atau memang tidak minat kuliah atau gimana. Atau minatnya kuliahnya hanya berbasis tugas saja. Apakah kuliah kita hanya berbasis tugas saja? Kuliah kita nggak ada tatap muka atau gimana nya? Ada apa enggak? Ada pendapat enggak dari Ananda semua? Kalau enggak, ya gitu aja. Dia nak pernah melihat wajah mahasiswanya, nak pernah melihat wajah dosennya, nak pernah ngomong sama dosennya. Saya kasih aja tugas sepanjang-panjang entah nanti. Apakah Anda inginnya begitu kuliahnya? Tidak, Pak. Satu orang mengatakan tidak, kan? Nah, jadi tidak, Pak. Jadi memang saya cukup aneh juga gitu sama mahasiswa. Ini semuanya pendidikan matematika kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, Iya, mau Pak. apa nanti? Pak. Sudah wisuda mau jadi apa nanti? Cita-citanya mau jadi apa gitu? Mau jadi dosen, Pak. Nah, jadi dosen. Siapa yang jadi dosen tadi itu? Saya, Pak. Mana? Yusti. Nah, Yusti mau jadi dosen. Apa lagi? Kirain saya yang perempuan nih mau apa? Mau beralih aja langsung. Nah, Anda mau jadi dosen, Anda mau jadi guru gitu. Nah, dosennya tentu Anda harus lanjut lagi S2 ya. Nah, Yusti ini S2-nya mau pendidikan atau NK nanti ini? Maunya NK, Pak. Nah, NK. Jadi kalau NK Yusti harus banyak belajar matematikanya nanti. Nah, jadi tanya-tanya pengalaman sama seniornya yang nanti kuliah S2-nya NK, di PEN itu dia materinya tidak semua materi matematika belajarnya kan. Nah, kalau di PEN mungkin dia menjadi mata kuliah pilihan. Kalau di NK dia menjadi mata kuliah wajib. Nah, ketika di S2 itu tidak diajarkan lagi. Biasanya S2 itu ya kuliahnya tuh
Ya, tidak ada dijelaskan lagi itu ya. Sedangkan S1 aja tidak ada dijelaskan, apalagi S2. Jadi rata-rata orang yang PEN masuk ke NK nanti S2-nya dia harus banyak belajar mandiri. Nah, jadi ketika dia S1 tidak belajar, harus belajar lagi sendiri gitu. Karena itu dimanfaatkan saja lagi di S2 gitu ya. Kalau saya S2-nya pendidikan matematika. Ya, itu lagi pelajarannya. Nah, ada pelajaran-pelajaran baru ada juga. Tapi kita tidak diajarkan, kita belajar sendiri. Bahkan kita yang mengajar. Nah, atau Anda nanti kan selain dari itu Anda ada juga jadi guru. Nah, nanti saya mau bertanya kepada Anda bagaimana Anda membahas soal itu. Karena kan Anda nanti jadi guru juga, minimal guru PL. Ya guru PL nak. Ya kan? Guru PL. Siapa yang semester besok ini mau PL lagi? Ada yang mau PL semester besok? Tidak ada ya. Oke, kita 43 kok sedikit kali. Nah, nah, sekarang nanti kalau Zoom ini saya melihat daftar hadirnya apa? Saya cek di pertengahan Zoom, ya. Jadi saya tidak melihat daftar hadir di e-learning, tapi Anda tetap isi. Saya bisa menghapus daftar hadir Anda itu nanti. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada dia hanya masuk saja Zoom-nya tapi dipanggil-panggil tidak bersuara, maka saya anggap tidak hadir. Saya langsung remove aja dia dari Zoom ini. Itu ya. Itu sistem perkuliahan Zoom kita. Nah, Ananda kuliahnya boleh menonaktifkan video, ya. Boleh. Kalau apa? Kalau memang jaringannya bermasalah. Tapi kalau pikirannya bermasalah, wajib mengaktifkan video. Artinya lagi pusing, lagi pusing nih, nggak tahu jawabannya. Nah, kuliah kita hari ini dan sampai seterusnya, kalau bisa kita Zoom, gitu ya. Mana bagusnya Zoom daripada tidak lagi kuliahnya? Bagus Zoom, Pak. Saya juga mau membuat video. Ya, mau buat video saya upload ke YouTube tapi nggak sempat juga. Ini tugasnya banyak terus gitu ya. Ada rapat tiap hari terus, ini segala macam gitu. Sama saya waktu kuliah dulu kayak gitu juga. Yang penting mahasiswa itu belajar sendiri. Jadi Anda jangan mengeluh. Ngeluhnya sekali saja gitu. Banyak-banyak kali ngeluhnya sama aja kayak sapi atau kerbau ngeluh terus. Jadi kalau mahasiswa itu memang seperti itu Nanda ya. Tidak masalah corona ini nih. Waktu zaman tatap muka zaman saya aja, bahkan dosennya 2 kali cuma masuk. Pertemuan pertama, kemudian UTS sama UAS. UTS lagi, UASnya kan enggak, dosennya beda. Jadi 2 kali dosennya masuk. Pertemuan pertama dan UTS. Kan sama Nanda tuh, kami belajar sendiri gitu. Ya, jadi jangan dipikir kuliah itu seperti sekolah, enggak. Oke, itu aja penjelasan dari saya ya. Mungkin saya lihat ini di e-learning, saya belum sempat mencek memberi nilai di e-learning tugas-tugasnya. Namun ada siswa yang tidak masuk dari awal, entah kenapa nggak tahu juga gitu ya. Oke, karena kita 2 kelas ini, kuliah kita itu berbasis diskusi melalui Zoom ini. Saya mempersilahkan Anda nanti memperlihatkan tugas Anda sampai mana gitu ya. Nah, jadi jangan sampai Anda diam saja. Saya suruh tapi Anda diam saja. Nah, kalau seperti itu saya akan keluar dari Zoom atau keluar dari grup. Sampai jumpa saja nanti sama dosen lainnya nanti tahun depan gitu. Jadi saya tidak memaksa Anda harus memiliki kemampuan yang saya inginkan. Tidak. Saya hanya ingin melihat ada usaha Anda untuk belajar. Itu yang paling penting ya. Kalau masalah kemampuan, masalah ilmu, ya itu masalah Anda sama Tuhan gitu ya. Belum ditakdirkan Anda paham tuh enggak paham Anda. Nah, jadi saya melihat usaha Anda. Kalau usaha itu enggak ada takdirnya dong. Itu tuh memang keinginan Anda untuk mengubah takdir itu gitu. Jadi
Sudah saya panggil beberapa kali, saya Zoom. Udah 10 menit saya manggilnya, tidak ada satupun yang menyahut. Nah, teman yang lain ada juga yang membantu saya saja, Pak. Tidak ada. Gitu. Akhirnya saya keluar dari grup lagi. Keluar saya dari Zoom-nya. Itu artinya entah minat belajar atau gimana. Gitu ya. Oke, kita masuk ke apa? Ke e-learning. Nah, kita lihat e-learning. Saya share screen. Coba lihat tugas-tugas kita sebelumnya ya. Yang mana itu ya? Bentar. Silakan Anda sambil buka juga e-learning Anda. Mungkin Anda tugas-tugas Anda kan ada di sana. Silakan dibuka dulu e-learningnya sambil saya buka dulu e-learning saya. Saya suruh Anda nanti men-share. Anda bertanya apa saja materi yang Anda kurang pahami. Karena Anda nanti mau mengajar ini. Kan materi kuliah ini semuanya sudah ada di SIM A. Ya. Kalau ngajar SMP, kemungkinan besar Anda ada juga di SMA nanti gitu. Jadi Anda persiapkan saja. Ada soal yang saya berikan tentang ini. Ya. Ada kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, coba Anda buka soal yang Anda kerjakan, tugas yang Anda kerjakan itu. Tentang ini kita bahas dari soal nomor 1 sampai 23. Mana yang tidak bisa kita bahas. Nah, kuliah kita jangan tegang-tegang, kita nyantai. Tapi saya nggak suka kalau dipermainkan gitu. Saya bertanya tidak dijawab itu namanya dipermainkan ya. Oke, silakan Anda yang sudah melihat kembali tugasnya kemarin, mungkin ada yang kurang paham, dapat tapi kurang paham, atau hasil diskusi sama temannya tapi nggak paham juga, atau hasil nyontek saja sama temannya nggak paham juga. Kalau melihat pekerjaan teman saya perbolehkan, boleh. Tapi untuk menambah pemahaman gitu, bukan menyalin gitu ya. Saya dulu kuliah juga di UNP juga melihat pekerjaan teman. Tapi untuk diskusi bukan untuk menyalin saja gitu, supaya kita lebih paham gitu. Ada Pak, yang mau boleh bertanya? bertanya, Pak? Ya, dari soal nomor 1 dulu. Ada yang mau bertanya enggak? Soal nomor 1 dulu. Mana ya caranya? Ada, enggak? Caranya nih. Mana? Siapa yang mau bertanya tadi? Ya, siapa yang mau bertanya tadi? Rido, Pak. Dia mau bertanya apa? Dia mau nanya, Pak, Rido masih susah, Pak, membedakan kapan kita gunakan permutasi sama kombinasi itu, Pak. Oh gitu. Masih ragu-ragu gitu, Pak. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang pengen jawab? Saya nilainya di selama pelajaran saya nilai juga gitu ya. Jadi artinya penambah nilai gitu. Yang bertanya Rido. Apa bedanya Nanda? Siapa yang tahu? Ini saya catat. Saya panggil aja lah siapa ini namanya ini. Patina apa tuh? Misha mau coba jawab, Pak.
Ya, siapa menjawab? Ya, siapa? Meisha, Pak. Ah, ya. Menurut Meisha, kalau permutasi itu soalnya itu dalam bentuk kayak kita susunan, Pak. Kalau kombinasi itu pilihan secara acak, susunan secara berurutan. Kalau kombinasi tidak secara berurutan. Nasi tidak secara berurutan. Ada tanggapan lain? Farhan. Mau coba jawab. Ya. Mutmainah. Ya, Pak. Ya. Kalau menurut saya, Pak, kalau permutasi itu tidak bisa berulang, sedangkan untuk kombinasi itu bisa berulang. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, jadi bisa 1, 2, terus 2 kali gitu sama 2, 1. Sementara kalau permutasi 1, 2 itu udah dianggap sama 2, 1 itu sama gitu, Pak. Sama, udah makin jelas. Siapa lagi? Ada. Rani, mana Rani? Rani Yoriko. Yoriko mana Yoriko? Pak. Ya. Ini aja lah, Pak. Ya, Yoriko gimana? Dia mau jawab. Ya, Yoriko. Yoriko dulu. Mana ada Yoriko lagi dah. Apa ya, Pak? Bentar, Pak. Apa Yoriko? Apa pertanyaan Pak dari Yoriko? Permutasi sama Apa? Permutasi, Pak. Permutasi itu menggabungkan. Nggak, apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya kita tadi apa? Pertanyaan dari temannya apa tadi? Pak tanya sama Yoriko. Maksud dari permutasi sama... Mana pula maksud? Syarifatul. Ya, Pak. Dah. Rani mana Rani? Rani mana, Pak? Ada 2 di kelas kami, Pak. Rani Febrianti. Apa pertanyaan dari temannya tadi, Rani? Permutasi, Pak. Permutasi. Apa tuh? Mana berupa pertanyaan tuh? Tuh pernyataan tuh, Pak. Permutasi. Apa tuh permutasi? Pertanyaan temannya apa tadi? Oh, jelas ini. Febrilia. Mana Febrilia? Resnita juga. Saya lihat yang apa pertanyaan teman Anda tadi? Apa beda permutasi dengan kombinasi? Itu pertanyaannya. Saya akan cek yang aktif video itu ya. Nah, Nia gimana dia? Apa beda Nia? Kalau menurut Nia, kalau permutasi itu penyusunan, Pak. Jadi dia tuh disusun. Sebaliknya kalau kombinasi itu menggabungkan. Jadi boleh acak gitu, Pak. Ya, masih belum juga lagi. Ya, siapa yang tahu nih? Ya, kita simpulkan aja untuk menyingkat waktu ya. Permutasi, ada per. Nah, ingat aja lah per. Jadi dia memperhatikan urutan. Kombinasi tidak memperhatikan urutan. Apa arti urutan itu? Ya, misalnya gini. Ketuanya Pak Sadam. Wakilnya Akilul. Ya. Sama ada dengan ketuanya Akilul, wakilnya Pak Sadam? Tidak sama, Pak. Hah? Beda, Pak. Mas, secara pertanyaan sama kan? Beda, Pak. Persoalan yang demikian. Beda fungsinya, Pak. Nah, itu kan artinya 2 kejadian kan? Dua kejadian kan? 2 formasi kan? Ya, Pak. Nah, hal yang demikian itu masuk dalam ruang lingkup penyelesaian masalah secara permutasi. Nah, sekarang akan diutus 2 orang untuk mengikuti Olimpiade dari Prodi Pendidikan Matematika. Diutuslah Dwi Rizvi Fadila. Kombinasi. Pertama diutuslah Dwi Rizvi Fadila. Yang kedua diutuslah Azmil Fadil. Sama nak dengan diutus Azmi Fadil yang pertama dan Dwi Rizvi Fadila yang kedua. Gitu.
Sama. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Kenapa Pak. sama? Kenapa sama? Nanti siswa Anda aku sama lo, Bu. Kan beda tuh, Bu. Yang pertama ikut Bu A, yang kedua ikut Bu A aja. Anda kan nanti ngajar. Gimana cara menjelaskannya? Karena yang pergi itu sama-sama 2 orang itu, Pak. Nah, Karena karena kedua tingkatannya orang sama. itu sama-sama berstatus utusan. Utusan. Nah, ya kan? Sama statusnya, sama-sama utusan. Nah, ada status, ada jabatan di situ. Nah, kalau wakil sama ketua itu sama statusnya tuh. Beda, Pak. Beda, Pak. Tidak, Pak. Jika kita putar posisinya, maka maknanya berbeda, menjadi kejadian yang berbeda. Kejadiannya tidak dianggap sama. Ketika diubah posisinya atau urutannya, ternyata berbeda maknanya, maka itu persoalannya permutasi. Nah, namun ketika diubah-ubah posisinya, saya yang pertama, Anda yang kedua, atau Anda yang pertama, saya yang kedua, maknanya tidak ada beda. Itu juga, ya, dalam satu kesatuan dianggap satu kesatuan, maka itu dianggap persoalan kombinasi, ya, dan kombinasi. Jadi itu enggak. Apakah tidak dibaca itu? Ada itu di bukunya. Jadi baca, perhatikan urutan. Ya, ada dia harus paham gitu. Nah, contoh gini lagi ya. Nah, kalau nomor urut, nah, permutasi kombinasi itu. Nah, 01, 10. Apa tuh? Permutasi, Pak. Mutasi, Pak. Permutasi. Perhatikan urutan dia. Nah, jadi itu dia. Jadi Anda coba ubah posisinya. 1, 2, 3. Kalau diubah jadi 3, 2, 1, apakah sama maknanya? Kalau sama maknanya, sama posisinya, berarti dia kombinasi. Kalau berbeda, berarti dia permutasi. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Anda boleh meninggalkan pertanyaan di chat. Ya, silakan tinggalkan pertanyaan di chat. Boleh juga. Nah, silakan kita bahas soal nomor 1 ini. Apakah tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjut nomor 2. Jadi Anda anak matematika bukan hanya pandai menjawab soal, tapi pandai nanti menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal. Kenapa cara mengerjakan soalnya seperti itu? Nah, saya minta Anda seperti itu, bukan sekedar membahas-bahas saja. Ini soal ini semuanya ada di Google, mah. Anda ketik aja kata-katanya, sudah ada pembahasannya di Google, di Brandly, di semua macam. Saya tahu itu. Nah, pertanyaan nomor 1 adalah, apa jawaban nomor 1? Jawaban nomor 1 mana? Apa jawabannya? Permutasi 63, Pak. Hah? Permutasi 63, jawabannya 120. Permutasi 63. Kok belum? Oh iya dah. Bentar ya. Saya share dulu. Oke. Ada cukup kelihatan di sini? Kelihatan, Pak. Nah, soal nomor berapa? 1, nak. Nah, sekarang. Nah, soal nomor 1 ini. Bagaimana cara mengerjakan soal nomor 1? Kalau ini dibuat 3 kotak gitu, Pak. Nah, pakai aturan apa tuh? Aturan pengisian tempat, Pak. Aturan pengisian tempat tuh.
Pak. Ya. Mana caranya? Dibuat 3 kotak. Nah, kenapa dibuat 3 kotak? Dia kan Hari dia per kan 3 hari dia, 3 Pak. hari. Bentar. Lanjut nah. Ya, siapa yang menjelaskan? Lanjut. Jangan lama-lama kita. Kalau ini gini, Pak. Salah nggak Tadi kan apa-apa. Saya tidak menuntut Anda harus benar. Saya cuma menuntut Anda belajar, itu aja. Nah, nomor 1 gimana caranya? pertama kalau ini Pak gini, dari soalnya peserta suatu konferensi ditawari melihat 6 tempat wisata tiap hari selama 3 hari. Nah, selama 3 hari ini kita buat kotak 3 kotak. 3 kotak. Terus yang pertama, dalam beberapa cara seseorang peserta dapat mengatur acara wisatanya yang diatur oleh panitia. Beranian tiap harinya kan, Pak. Berarti yang pertama itu di kotak pertama kita buat 6. Cara 1 dengan aturan pengisian tempat. Tempat. Ya. Nah, tuh. Kita buat di sini ada 6 tempat wisata setiap hari. Kemudian ini selama 3 hari, namun dia berlainan setiap harinya. Jadi itu kata kuncinya ada juga berlainan ya. Berlainan. Ada juga berlainan. Nah, kenapa kita buat kotak 3 hari? Karena dia tuh berlainan, ya, Pak. selama 3 hari. Selama 3 hari, di mana berlainan istilahnya setiap ini harinya. Kalau di permutasi atau kombinasi ini istilahnya R ya. R-nya sama dengan 3. Ini sebagai N. Sama dengan 6. Totalnya ya. Total yang mungkin. Jadi makanya dari R3 ini kita buat 3 kotak gitu. Ya, Pak. Ya, kemudian apa lagi? Totalnya ada 6 wisata. Kotak pertama ini mungkin ini hari pertama. H1, H2, H3 ya. Nah, di kotak hari pertama, wisata yang mungkin berapa? 6. Boleh 6 ya. Nah, ketika hari kedua, karena dia berlainan, maka dia pilihannya tinggal 5. Pilihannya tinggal 5. Hari ketiga tinggal 4. Dia berkurang per 1 ya. Ya, Pak. Jadi ini jadinya uangnya banyak caranya 120. 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 cara. 120 cara. Nah, cara lain bagaimana kalau Anda tidak paham cara ini? Permutasi. Masuk rumus permutasi. Diagram. Diagram. Mana? Ya kan? Iya. Buat H1, buat H2, buat H3. Saya tekankan kepada Anda, ketika sebenarnya cara mengerjakan soal yang ini ya, menentukan ruang sampel, banyak kejadian segala macam ya. Itu permutasi, kombinasi yang lain-lain itu belum ada lagi. Caranya sebenarnya dengan cara mencacah itu ya. Dengan memakai diagram panah. Dari diagram panah itulah dibuat oleh orang caranya dengan permutasi, kombinasi, atau aturan pengisian tempat, atau aturan perkalian. Dari cara-cara tersebut. Ya. Contohnya begini ya. Contoh ya. Nah. Tempatnya ada 4. Nah,
harinya ada 3. Maka kemungkinannya gimana dong? H1, H2. Coba kita lihat. H3. 1, H2, H3. Kemungkinan pertama apa tuh H1-nya? 4. H1 itu tempatnya. T1 ya. Misalnya tempat itu adalah T1 sampai T4. Nah, T1 aja dulu. T1 pasangannya apa? Jadi T2. Apa lagi? T3. T4. Kalau di hari pertama tempat wisata pertama, maka hari kedua karena dia berlainan berarti T2, T3, T4. Benar? Benar. Nah, jika hari pertamanya T1, hari keduanya T2, apa yang boleh lagi di hari ketiga? T3. T3 dan T4. Ah, T3 dan T4. Ini T2 dengan T2, T4. T4. T2 dengan T2, T3. apa? 2 T2 dengan T2, T3. T3. Ya kan? Begitu juga kalau T2 dari pertama sampai T3 sampai T4. Benar? Ya? Benar. Nah, ada pertanyaan sampai situ? Jadi hasilnya gimana, Pak? Ya, Kalau ini gitu, Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nah, ini ada berapa cabang ini? Ada 3. Nah, di sini ada berapa cabangnya? 6. 1 kan? Ya. Berarti ini 1 kali 3 kali 2. 2. Kan? Untuk 1 aja kan? Untuk Ya. satu tempat. Oke, Pak. Untuk 1 aja kan? Sedangkan Ya. dia ada berapa? Ada 3, 4. Berarti kita kali dengan 4. Atau ini bisa kita buat apa tadi? 4 kali 3 kali 2. Oke, aturan pengisian tempat itu bisa kita ubah menjadi apa lagi? 4 kali 3 kali 2. Makanya dibuat menjadi aturan pengisian Tempat. Sebenarnya cara pertamanya itu melalui diagram panah. Jadi jangan langsung ngajar sama siswanya aturan pengisian tempat. Ketika kita tidak bisa mengerjakan dengan aturan pengisian tempat, dengan aturan perkalian, dengan permutasi, kombinasi, dan lain-lainnya, maka kita coba dengan diagram panah. Nah, kalau soalnya angkanya besar-besar, bagaimana Pak? Anda coba memakai soal yang kecil. Dari soal yang sederhana, Anda buat rumusnya, nah, baru Anda terapkan ke soal yang lebih besar lagi angka-angkanya. Sama kayak gini. Nih. Dari mana sebenarnya 654 ini? dari diagram panah. Ya kan? Dari mana Ya. 6 ini? 6 ini berarti T1 sampai T6. 6. 5 ini dari mana? Kan kalau udah dipakai 1 di sini itu tinggal 5 di hari kedua. Benar nggak? Iya, Pak. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, itu Benar, Pak. datangnya. Jadi jangan sampai menjelaskannya, kurang satu apa yang kurang 1 itu nggak jelas kita. Jadi datangnya di sini. Nah, ketika di sini lagi gimana? Kurang lagi dia gitu. Karena sudah dipakai di sini 2 tuh sisanya lagi itu tinggal 2 lagi gitu. Tuh ya. Jadi saya biasanya seperti itu. Kalau saya agak ragu mengerjakan soal, saya buat soal yang mirip dengan itu, tapi saya ganti angkanya. Kalau seperti ini 6 tempat wisata dan selama 3 hari. Saya jadikan aja 4 tempat wisata selama 2 hari misalnya. Saya buatkan rumusnya. Apakah benar rumusnya seperti ini? Baru saya praktekkan. Saya cari dia memakai diagram panah dulu. Terus saya uji dengan rumus entah kok permutasi atau kombinasi. Kalau cocok jawabannya berarti benar rumusnya. Kalau sudah benar rumusnya, baru Anda pakai
soal yang angkanya besar tadi. Itu trik. Jadi segala sesuatu itu matematika itu berawal dari cara yang detail seperti ini, menjabarkan ini. Nggak langsung cari pakai permutasi kombinasi, ternyata salah. Jadi kalau ketika ragu, Anda coba dengan diagram panah. Ubah soalnya menjadi lebih sederhana, jangan ribet ya. Nah, ini diagram panahnya tak saya buat ya, karena ini udah paham Anda dengan contoh soal yang sederhana kan? Udah paham ya? Sudah, Pak. Nah, jadi gitu. Paham, Pak. Nah, apa lagi? Ada pakai cara yang lain enggak? Kalau cara kombinasi sama permutasi boleh tuh, Pak? Nah, persoalan ini permutasi kombinasi. Kombinasi ya, kombinasi kayaknya. Permutasi, Pak. Permutasi, Pak. Kenapa kombinasi? Kenapa permutasi? Coba saya tanya. Dia tidak berurutan. Yang diatur oleh panitia, Pak. Anda menjelaskan permutasi tidak berurutan. Nggak ada hubungannya tuh. 6C3. Kenapa? Kenapa dia permutasi? Kenapa dia kombinasi? Nah, ini ya Pak, ini ya kalau jawab itu kombinasi, karena dia tuh nggak ditentuin Pak. Tempatnya tuh harus tempat yang A dulu atau yang B dulu Pak. Terserah aja, pokoknya dia tuh ada 6 tempat. Kesimpulan kita tadi itu, apa itu beda permutasi dan kombinasi? Bawa ke sana. Apa tadi permutasi bedanya dengan kombinasi? Permutasi, dia memperhatikan urutan. Terus apa lagi? Ketika urutannya diacak-acak, diubah, maka maknanya berbeda. Maka dianggap kejadian yang berbeda. Pertama, 1, 2, 3. Kita acak urutannya menjadi 3, 2, 1. Kalau dia berbeda maknanya, maka itu dianggap kejadian berbeda itu. Maka itu permutasi, jadi memperhatikan urutan gitu. Kalau dia setelah diacak sama juga maknanya, berarti dia kombinasi. Ah, sekarang apakah ini permutasi atau kombinasi? Anda jawab kombinasi. Apa alasannya Anda? Anda harus memakai definisinya tadi itu. Jangan diacak apa nih? Nggak berurutan, apa bukan itu berurutan? Harus dulu ada kata berurutan dari situ. Nah, coba Anda jelaskan. Kan tadi mah kalau diacak kan seperti itu definisinya. Yang menjawab kombinasi bagaimana? Saya tidak menyalahkan, tidak membetulkan juga. Siapa yang kombinasi? Ya kombinasi. Coba jelaskan kenapa menjawab kombinasi. Karena dia tuh 6 tempat tuh nggak ditentuin. Dia harus tempat 1 dulu atau 2 dulu Pak. Jadi boleh setelah tempat duluan. Pokoknya dia harus 6 tempat katanya. Jadi boleh. Ada jawaban lain dari teman yang kombinasi enggak? Siapa yang kombinasi lagi? Ada. Jawabannya kurang tepat ya. Anda menjawab kalau memang menjawab kombinasi seperti ini. Ini jawabannya ya. Nih. Nah, udah kelihatan nih. H1, H2, H3. Misalnya H1-nya tempat pertama, H2-nya tempat kedua, H3-nya tempat ketiga. Kemudian H1, ini jenis pertama, ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, T2, T1, T3. Apakah kejadian 1 sama dengan kejadian 2? Sama. Tidak, Pak. Kalau sama, maka dia permutasi. Tapi kalau sama, maka dia kombinasi. Nah, saya mau pergi selama 3 hari. Pertama saya pergi ke tempat pertama, hari kedua tempat kedua, hari ketiga tempat ketiga. Kemudian saya mau pergi hari pertama tempat kedua dulu, hari kedua tempat pertama, hari ketiga tempat ketiga. Apakah sama maknanya itu? Nah, itu Anda pikirkan. Itu menurut Anda. Kalau menurut Anda kombinasi, kerjakan dengan kombinasi.
Iya beda Pak, kan belajar Pak. Kalau salah kan gak apa-apa kan Pak. Ya itu kan saya. Saya semangat aja ngajar ya, bukan marah-marah ya. Pahami aja lah. Nah, berarti itu permutasi ya Pak. Jadi kalau itu ya, memang tidak jelas. Kalau dijelaskannya urutan yang pertama, kedua, ketiganya, ngapain ditanyanya lagi? Itu udah tahu jawabannya gitu ya. Nah, jadi sekarang permutasi atau kombinasi? Permutasi. Nah, coba dikerjakan dengan permutasi. Benar atau salah? Benar, Pak. Kok langsung benar aja? Memang sudah ada yang kerjakan? Benar, sudah, Pak. Kan sudah dikerjakan kemarin, Pak. Sudah dikerjakan? Oh iya. Sudah, Pak. Iya, kan tugas kemarin, Pak. Iya, memang tugas kemarin. Salah. Berarti berapa N-nya? N-nya 6. 6, Pak. 6. Permutasi 3 dari 6. 6. Nah, bukan permutasi N6 dari 3 ya, 3 dari 6. Berarti kita, artinya apa tuh permutasi 3 dari 6 itu artinya kita menempatkan 3 pilihan di antara, menempatkan 6 pilihan di antara 3. Nah, kita pilih ya itu 3 tempat dari 6 pilihan yang ada gitu ya. Nah, gimana cara mengerjakan ini? 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial. Jadi ini 3 faktorial per 3 faktorial. 5 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Hasilnya 120. Salah. Oke, ada pertanyaan lagi? Nomor 1? Enggak, Pak. Nah, Paham, Pak. kalau kata berlainan ini tidak ada bagaimana? Pakai kombinasi, Pak. Pakai 3 ini, Pak. Hah? Kalau kata berlainan itu tidak ada gimana? Nggak ada kata berlainan. Berarti satu hari itu 6 tempat terus, Pak. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Ya, Pak. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah. Oke, kita lanjut ke soal nomor berapa lagi yang ditugas tuh? Nomor 3, Pak. 3, Pak. Nomor 3, Pak. Ada yang mau bertanya? Nada. Nah, kita lanjut lagi kalau nada. Nomor 3. Gimana cara mengerjakan ini? Kombinasi. Mengambil satu huruf dari 26. Kemudian dia ada dadu. Jadi persoalannya di sini apa? Ada dadu, ada alfabet. Dadu itu kemungkinan di sini dadu mata 6, ya. Dadu ini adalah mata 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alfabetnya apa? A, B, C, D, Z. Sampai Z. Sampai Z. Apa lagi? Kalikan, Pak. Titik sampo. banyaknya ruang Sama samping. dengan Katanya apa tadi? Dia mengambil satu huruf. Ambil satu. Satu huruf secara acak. Yang mana? Dia mengambil apa katanya nih? Percobaan dari atas kelantungan satu dadu dan kemudian mengambil satu huruf secara acak. Jadi dia ambil dulu dadu, baru
huruf. Ya. Huruf. Jadi gimana nih cara menentukan ruang sampelnya? Kejadian Satu. pertama dikali kejadian kedua, Pak. Aturan perkalian. Jika ini kita misalkan sebagai M, berapa M ini? 6. Ini berapa? 26. Berapa? 26, Pak. 6. Maka ini jawabannya ruang sampelnya 156. 6 dikali 26 banyak sama ruang kelas. sampelnya NR-nya M dikali dengan M kali N. N. 6 kali 26. Kali 26. Berapa? 156. 156, 156, Pak. 56, Pak. Hah? 156. 156, Pak. 156. Kemungkinannya apa tuh? Kalau dari 156 itu apa tuh? Bisa 1A. 1A, 1B. B, B, sampai seterusnya. Bisa nggak Sampai 1 A1? Z. Bisa nggak A1? Enggak. Bisa, Pak. Nggak boleh. Bisa, Pak. Kemudian, Tidak, Pak. Tidak. Dia akan dibilang satu huruf setelah Hanya yang 1, kemudian. 2, 3, 4, 5, 6, Pak. Yang dari dadu. jadi harus dadu dulu baru alfabet. Ya. Nah, tapi dianggap sama juga. Dianggap sama juga artinya kalau A,1 dianggap sama juga dengan 1,A gitu ya. Tapi seharusnya dulu 1,A kejadian pertama baru kejadian kedua. Jadi ini ada 2 kejadian yang bagaimana? Secara konsep bagaimana? Ada PPT yang saya jelaskan itu mah. Kapan kita memakai aturan perkalian? Kalau ada beberapa buah kejadian yang kejadian itu tidak mungkin terjadi sekaligus gitu. Maka kejadian tersebut bisa kita cari ruang sampelnya menggunakan aturan perkalian. Ya. Ada Anda baca enggak? Apakah ada Anda baca? Coba dulu ya. Saya sebutin dulu. Nah dia nih. Ini dia. Tegang dia. Nah, ini aja. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah. Jadi kalau ada kejadian pertama N1 banyak banyak apanya? Banyak kejadiannya, N2, N3 ya dikalikan aja semuanya gitu. Oke. Soal nomor apa lagi? Nomor 4, Pak. Nomor 4. Nah, nomor 4. Ada pertanyaan? Gimana cara kita mengerjakannya? Gimana cara kita mengerjakannya? Berapa jawabannya nomor 4? 8 cara. 8 cara, Pak. Hah? 8 cara, Pak. Gimana tuh? Menggunakan perkalian dulu. Seperti cara yang nomor 3 tadi. Ya, gimana caranya? Menggunakan perkalian. 8 cara ya. Dari mana tahu 8 caranya? Menggunakan aturan perkalian, Pak. Aturan perkalian ya.
Ya. Nah, ada tingkat tuh ada 4. Nah, tingkat tuh ada 4. 4. Kemudian jenis kelaminnya ada 2. 2. Maka ruang sampelnya 2. 4 ruang kali 2. sampelnya 4 dikali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. 8. Nah, nomor berapa lagi? 10, Pak. 10, Pak. 10. Oke. Ini sekolah adanya. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal nomor 10? Apa yang diketahui di soal ini? 9 soal. N-nya 9. 9 soal. Soalnya 9. Ini betul dan salah. Jawabannya ada 2. 9 ini Ada ada 2, betul dan salah. 2, Pak. Betul dan salah. ada Betul, Salah. ada salah. Nah, gimana jadinya nih? Cara mengerjakannya. Permutasi. Pakai permutasi, Pak. Pangkat 9. Nggak tahu. Anda yang apakan ya? Menurut Anda lah. Kenapa Permutasi, Pak. Rekomendasi. Diketahui 9. Gimana? Permutasi, Pak. Permutasi, Pak. Karena berbeda cara yang berbeda karena ada cara yang berbeda, Pak. Sama kayak yang berlainan tadi, Pak. Nih. Iya. Iya. Berarti ini 2. Iya, Pak. Iya. Ini N-nya. Ya. N-nya Ini 9. R-nya. Ya. Ya. Jadi soalannya permutasi. Ya. Permutasi. Yakin? Coba kita cari dulu ya. Jadi permutasi 2 dari 9. 9. 9. Apa jawabannya apa nih? 9 faktorial. 9 faktorial. 9 dikurang 2 faktorial. Ini artinya 9 kali 8 Kali 2. 7 faktorial. 72, Pak. Ya, Pak. 9 kali 8 kan? Iya. Ya, Pak. 2 kan? 56. Hah? 72. 72, Pak. 72 kan? 72. Nah, ini kan datangnya karena apa? Paham nak? Ini kan datangnya dari apa? 7 faktorial berarti 9 kali 8 kali 7 per 7 faktorial. Coret-coret kan gitu ya. Nah, ada cara lain? Apakah benar seperti itu? Atau ada yang ragu? Hah? Ada yang ragu? Kalau masih bingung, Pak. Ya, Kombinasi masih bingung ya, Pak. Kadang kebalik gitu, Pak. Yang ini pakai kombinasi, padahal permutasi gitu, Pak. Gimana cara bedainnya tuh, Pak? Ya Allah. Coba kasih terus, Pakai Pak. diagram. Pakai diagram. Kalau ragu, pakai diagram. Nah, apa diagram benar? Anda pakai aja soalnya sini. Misalnya soalnya ada berapa? Soalnya ada 4. Yang kecil-kecil, Pak. Nah, iya. Jawabannya ada 2. Nah, kemungkinan apa? Apa kejadian yang mungkin? Jawaban salah. 1, betul 1. Di sini soal 1, soal 2, soal 3, atau 3 aja lah soalnya. Nah, 3 aja soalnya, Pak. Ya, 3 aja soalnya. Nah, mana dia? Berarti jadi pertama dia menjawab salah. Ya, salah. Menjawab benar. Benar, salah, salah. Ini jadi dia benar juga. Salah, benar. Benar. Salah. Jadi sini jawab. Nah, Salah. Benar. Benar. Salah. Salah. Ini Benar. Salah. Nah.
Seri di sini jawab siapa lagi? Salah nak? Yang salah lagi. Salah lagi, Pak. Ah. Benar. Benar. Salah. Salah. Ini bisa jadi jawab. 2. Benar, salah. Salah. Bisa benar salah. Benar. Benar, salah. Salah. Bisa salah. Ada berapa total kejadian ini? Ada 8, Pak. Nah, coba lihat ini. Ini. 2. Ini apa kejadian ini? Benar. 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 Benar, benar. Benar. Ini kejadiannya apa nih? Benar, salah, benar. Benar, salah. Benar. Benar. Benar, salah. Benar, Salah, benar. Benar. salah. B. Benar. Oh iya. Salah. Salah. Benar-benar. Salah benar. Ada berapa semuanya nanti ini? 8. 8. 8. Berarti Pak nomor 10 itu jadi 2 pangkat 9 tuh Pak. Iya Pak. Apa? Soalnya Ina dapat segitu Pak, 2 pangkat 9. Nah, ini kalau dari sini gimana cara kita jawab ini? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 Pak. 2 pangkat 3 Pak. 8. 8. Kok 2 pangkat 3? Kalau pakai permutasi di situ nggak sama hasilnya Pak. Nah, sama hasilnya? Iya. Iya Pak. Jadi A pangkat N. Jadi 2 pangkat N dia Pak. A pangkat N dia Pak. Soalnya dia betul sama salah. Dia itu yang 2-nya Pak. Terus yang N-nya itu dari banyaknya soalnya Pak. Terus caranya berbeda gimana? Nah, coba lihat nih. Anda memakai permutasinya pakai apa? Coba lihat ini. Ini kalau pakai aturan pengisian tempat, ini berapa nih jadi ini? Jadi 9, 8, 7. Ini kan ada berapa nih? Ada 2. Ada 2, Pak. Ya Pak. Tuh. Ini 2 lagi ya. Jadi 8 Iya, ya. Pak. Oh ya, 4. Ya. Nah, kalau permutasi? Kalau misalnya 2 tinggal 1 terus 0. Nah, kalau permutasi apa? Anda buat seperti ini. Yang dari sini. Nih. Ini hasilnya. Gas. Oke. 3 dikali 2, 6 Pak. Apanya? Kalau permutasi hasilnya dapat 6 Pak. Ini. Iya Pak, kalau pakai permutasi gitu hasilnya 6. 3 faktorial. Per 2 faktor. Per 1 faktorial. Per 1. Ya, 6. Iya Pak. Di permutasi. Diagram panah juga dapat 2 pangkat 9 Pak, nomor 10. Nah, coba dilihat ini dulu. Nah, kalau secara diagram panah, jangan Anda mengartikan 2 pangkat 3 langsung gitu ya. Anda buat soal-soal yang lain gitu. Ini soalnya agak sederhana, buat agak 2 soal gitu ya. Ini kan soalnya sederhana gitu. Benar. Nah, 8. Di diagram panah juga gitu. Pakai aturan pengisian tempat Pak. Iya. Nah, ini Anda membuatnya permutasinya. Kalau ini coba yang 4 lagi, yang 4. Coba kita lihat 4 ya. Yang 4. Coba semua Pak. Biar paham. Nah, Dia mirip B. Jadi apa nih? SB. SB. Benar. B, S, B. B. S. B. Tuh. B. B. SB yang ini Pak, SB lah Pak. Ya, gitu terus nak.
SB. Pak, karena dia cabangnya 2 terus makanya Kali 2 terus ya. Ya, Pak. Jadi 2 makanya pangkat N. dikali Berapa dapat jawabannya? 2 pangkat 9, 512, Pak. 512. Berapa ini berapa dapat jawabannya? Berapa dapat jawabannya? 512. 512, Pak. Ah, mana yang benar tuh? Itu benar juga, Pak. Itu benar juga. Kalau dipakai permutasi 72 berapa? Kotaknya ada 9. Sedangkan, Dalamnya sedangkan kita lihat di diagram panah tadi udah menentukan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali. Lihat tuh mana? Kalau di soal Bapak tadi kan 4 kali. Kalau di soal Resnita gimana Resnita? Resnita sama Tika. Gimana menurut Resnita tuh? Pusing, Pak. Mana Resnita? Halo. Nah, ini nak ada orang. Tika, mana Tika? Nah, aktif videonya saya tanya. Mana Tika? Coba. Gimana menurut Tika? Tika kan mengerjakan juga. Mana nih? Halo. Ya, payah. Nggak ada nih aktif ini nih. Ya. Nah dia nih. Nah Zoom tadi. Saya tanya sama orang yang nggak aktif videonya. Febrilia. Halo Febrilia. Gimana Febrilia mengerjakannya sampai mana? Yang pakai cara apa, Pak? Pakai cara pengisian tempat. Dapatnya 512. Pakai cara apa? Pengisian tempat. Nah, gimana caranya tuh? Sama kayak pangkat 9, Pak. Di kotak. Terus di setiap kotaknya jawabannya ada 22 terus, Pak. Itu juga masih banyak. Berarti berapa jadinya tuh? 2 pangkat 9. 500. Iya, Pak. 2 pangkat 9. Ada yang pakai kombinasi? Yang lain? Enggak, Pak. Ada. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan lagi. Yang mana yang benar jawabannya nih? Apakah dia permutasi atau kombinasi? Oke, Pak. Yang mana jawaban yang benar? Itu dulu. Jawaban yang benar yang benar cara kita mengerjakannya. Diagram panah, Pak. Yang diagram panah, Pak. Nah, kita Atau pakai, pengisian tempat. kita pakai diagram apa? Diagram panah. Nah, Nah, kenapa enggak permutasi kita pakai? Pak. Ya. Karena kalau kita menggunakan permutasi hasilnya berbeda pada percobaan diagram panah. Ya, itu salah satunya berbeda. Hasilnya pasti berbeda. Nih, udah kita buktikan. Kalau pakai pengisian tempat gimana ini? Benar, sama, Pak. Sama cara. Soalnya pengisian tempat itu kan berhubungan dengan diagram panah, Pak. Nah, ya kan? Jadinya nanti 2 pangkat 9 kan? Iya, Pak. 2 pangkat 9. Nah, itu. Ya, kenapa enggak permutasi? Nah, itulah, Pak. Tuh juga bingung juga, Pak. Permutasi, pengisian tempat, kombinasi. Wah, hampir sama semua. Ya, Pak. Dia tidak
dalam satu jenis kelompok. Ya, dia per kelompok pula. Benar salah itu per kelompoknya di soal 1. Benar salah di soal 2 satu kelompok pula. Benar salah di kelompok 3 satu kelompok pula gitu. Jadi tidak bisa kita menggunakan permutasi itu gitu ya. Kalau misalnya kita bagaimana cara memilih 5 orang untuk mengisi jabatan dari 10 orang? Bagaimana caranya? Itu kan dia itu baru permutasi. Karena dia kelompoknya sama, dia dalam ruang lingkup yang sama gitu. Gitu ya. Jadi gini Pak, jadi kalau misalnya dia tuh kita pakai pengisian tempat, dia tuh kelompoknya itu beda-beda Pak. Misalnya satu soal tuh kelompok benar salahnya beda gitu Pak. Gimana sih Pak? Bukan. Itu kalau saya benar salah di di soal nomor 1 itu kejadiannya tidak sama dengan benar salah di kejadian soal nomor 2. Nah, gitu. Beda kejadiannya Pak. Kecuali seperti ini, bagaimana cara mengerjakan soal? Soal aja. 3 soal dari 8 soal misalnya. Kan itu unsurnya ada pengelompokan gitu. Nah, itu. Satu kejadian. Ya, ada pengelompokan di situ. Itu baru permutasi. Oh, jadi gitu. Kalau ini dia memilih cara menjawab benar atau salah. Benar atau salah itu bukan dari secara keseluruhannya. Tapi di soal nomor 1 ada pula benar salah. Di soal nomor 2 ada pula benar salah kemungkinannya. Soal nomor 3 ada benar salah. Jadi ini tidak masuk persoalan permutasi jadinya. Tidak bisa Anda menggunakan permutasi ini. Gitu. Nah, kalau kombinasi Pak? Kalau kombinasi hampir sama kayak permutasi. Tapi dia yang permutasi. Ya, kalau ini udah pasti apa nih memperhatikan urutan ini. Udah pasti kalau misalnya nih gitu. Jadi dia tidak kombinasi gitu, tidak kombinasi. Ya, kombinasi itu hanya bedanya dia sama semuanya. Jadi artinya tidak ada pengelompokannya, tapi maknanya kalau dikombinasi dia sama. Ketika soal nomor 1 kita jawab benar, soal nomor 2 kita jawab salah. Atau soal nomor 1 kita jawab salah, soal nomor 2 kita jawab benar. Kalau itu dianggap sama, maka itu kombinasi. Tapi ini tidak kedua-duanya, tidak permutasi, tidak kombinasi gitu. Tidak bisa digunakan permutasi kombinasi di sini. Ya, karena dia benar salahnya dikelompokkan masing-masing soal gitu. Kecuali berapa banyak cara untuk mengerjakan 3 soal dari 8 soal misalnya. 3 dari 8 permutasi 3 dari 8 kan? Kenapa enggak kombinasi? Beda. Pertama, ada si A ini mengerjakan soalnya dengan nomor 1 dikerjakan dulu, nomor 3 baru nomor 2. Si B mengerjakan nomor 3 dulu, nomor 1 baru nomor 2. Kan beda makna itu. Nah, itu. Ya kan? Kan beda. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Kan dia memperhatikan urutan gitu. Ya. Apalagi kalau memang dianggapnya memang memperhatikan urutan. Saya kerjakan soal nomor 1 dulu, baru 2, nomor 3. Teman Anda mengerjakan nomor 3 dulu, nomor 2, nomor 1. Kan berbeda tuh. Banyak cara mengerjakan gitu. Kan berbeda banyak cara mengerjakannya. Saya kerjakan dengan cara inilah, cara inilah, cara inilah gitu. Pak, nanya Pak. Ya. Kalau misalnya itu kan ada dia dipangkatkan 1 dikali 1 pengisian tempat 1. Itu beda-bedanya apa tuh Pak? Apa bedanya dari ketiga tuh Pak? Apa maksudnya? Kan dia cara ngerjainnya yang pertama tuh dikali yang N1 kali N2 itu cara 1 itu cara, terus bedanya sama yang itu Pak, yang pengisian tempat sama yang dipangkatkan gitu Pak, N pangkat R sama itu Pak, pokoknya 3 tuh bedanya apa Pak? Yang pertama kan dia dipangkatkan. Ini cara apa nih? Apa N pangkat R ini? Enggak, cara Bapak nih Pak, dia bingung Pak gunanya mana Pak, salah gunanya. Iya.
Saya sudah bilang, mengerjakan soal ini kita jangan terkecoh dengan soal ya. Mentang-mentang nih soalnya tentang pemilihan ketua, bendahara, sekretaris. Oh, ini udah langsung permutasi, enggak ada itu. Tidak ada istilah mutlaknya harus seperti itu. Kita tidak menghafal tipe-tipe soal, tapi kita pahami soal itu. Bagaimana kita mengerjakan apa, langkah yang cocok, gitu ya. Jadi, kalau kita ragu mengerjakannya, kita kerjakan dengan diagram panah, gitu. Itu. Lalu kalau kita rasa-rasanya ini persoalan permutasi, Anda kerjakan dengan permutasi, gitu. Nggak ragu. Itu ya. Gitu. Jadi tidak ada N pangkat R, nggak ada, gitu. Nggak ada. Ini kenapa 2 pangkat 9? Karena 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali. Kenapa 9? Karena dia ada 2 soal, gitu. Berarti asal semua cara itu dari diagram panah, Pak? Dari diagram panah. Emangnya permutasi itu ditemukan orang dari mana? Dari diagram panah itu dibuat orang. Ya, dibuatnya dari situ. Itu hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sesuai dengan definisi permutasi. Nah, maka ini permutasi namanya. Jadi dari diagram panah itu sebenarnya semuanya gitu. Diagram panah itu muncul nanti memakai aturan perkalian, pengisian tempat, permutasi, kombinasi, dari situ semuanya. Masa orang menemukan rumusnya langsung saja permutasi. Tiba-tiba aja datang aja wahyu dari Tuhan misalnya dari malaikat atau gimana ya. Langsung ini permutasi ya. Jadi nanti sama siswanya mana ada begitu. Jadi orang kan coba-coba menemukan rumus. Anda bisa juga nanti kalau Anda S2 nanti atau S3 menemukan rumus ini misalnya. Anda di SMA dulu kurikulum 2013 teorema Horner-Kino, tahu enggak Horner-Kino? Horner aja tahu, Pak. Horner biasa tahu, Pak. Kalau Horner yang pembaginya itu pangkatnya lebih dari 2 gitu, atau pangkatnya lebih dari 1. Kan susah tuh memfaktorkannya. Atau Horner yang faktornya tidak bisa difaktorkan. Kan nggak bisa pakai Horner. Panjang-panjang caranya. Jadi pakai Horner-Kino namanya. Nah, yang menemukannya siapa? Pak Sukino. Itu benar, Pak. Bisa menemukan rumus. Nia buatlah rumus. Nia teori, Nia teorem. Iya, Pak. Iya, itu. Jadi saya dari dulu kayak gitu. Emang persoalan ini kalau katanya saja berbeda sedikit, ya itu akan berbeda maknanya, berbeda cara mengerjakannya gitu. Ya, jangan sampai Anda mengatakan kepada siswa, aduh sih namanya berbeda, memperhatikan urutan, ikut segala macam, itulah pasti permutasi. Jangan pernah mengatakan seperti itu, ya. Ada. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Saya hanya mengatakan kalau posisinya kita ubah, berbeda maknanya, maka itu permutasi. Kalau sama maknanya, maka itu kombinasi. Nah, itu yang saya katakan. Nah, segala sesuatu, Anda bisa mengerjakannya dengan diagram panah sederhana, kemudian Anda temukan lebih bagus kita belajar itu, saya kalau lupa rumusnya saya sering membuat rumus-rumus dari soal sederhana saya kerjakan, saya ingat-ingat rumusnya. Saya buat rumusnya. Berarti ini rumusnya. Begitu. Apakah bisa saja kita menghafal rumus itu semuanya? Kan aneh juga gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang menjawab 2 pangkat 9 enggak? Ada kakak, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Mudah-mudahan Anda tuh memang mencari bukan mengcopy paste di Google aja. Kalau saya cari di Google ada itu jawabannya gitu. Jadi saya tidak mempermasalahkan Anda mengcopy paste jawaban dari Google. Kita tuh belajar dari manapun, dari Google, dari nyontek sama teman, enggak apa-apa gitu. Tapi kita mempelajarinya gitu. Bukan hanya sekedar salin saja tugas kawan gue ya, ganti saya namanya. Itu yang nggak saya suka gitu. Tapi kalau diskusi itu wajar aja, namanya kuliah. Ujian enak boleh. Ya.
Oke. Sesudah soal nomor 10, soal nomor berapa lagi? 11, Pak. Nomor 11, Pak. Nomor 11, Pak. Nomor 11 kita sampai jam berapa? Jam 3, Pak. 3, Pak. Jam 3. Soalnya, mana nomor soalnya, Pak? Nomor 11 ini ya. Nah, nanti kalau ujian mau dengan cara diagram panah terserah aja, yang penting jawabannya benar. Tapi kalau saya suruh dengan cara permutasi. Tapi kalau permutasi itu ketahuan dengan permutasi itu enak pula soalnya. Nah, bocor jalannya nanti. Ada kelihatan nih. Ya, Pak. Nah, Ada, Pak. nah gimana caranya? Kalau yang A Inobot kayak yang tadi, Pak. Jadi jumlah 4 pilihan ini dipangkatkan sama jumlah pertanyaannya, Pak. Gimana caranya? Ada bisa Anda apa? Share screen. Balas share screen kan bisa tuh. Enggak, bisa juga dicacah, Pak. Ya, coba siapa yang mau share screen jawabannya. Kita tidak ada salah-salahkan di sini gitu. Yuk. Nomor 11, Pak. Ya, nomor 11. Aiga Jaya, Pak. Ya. Mana? Lagi share screen itu gimana? Ada di record ya? Ada. Ayo, siapa yang mau mengerjakan? Tadi Nia ya. Dicatat dulu. Kok Nia, Pak? Diam tuh, enggak apa. Siapa yang mau menjelaskan? Yang mau mencoba? Ini, Pak. Aiga tadi, Pak. Ya, boleh. Ayo. Belum nampak, Pak. Belum. Belum kita enggak. lagi. Siap-siap yang lain juga kalau mau ya, langsung aja persiapkan. Jadi enggak perlu takut sama saya tidak akan menyalahkan Anda. Pak Alu cara mengajar ada seperti itu saya ya. Nah, pokoknya kamu beraja waktu kesalah tuh harus salah. Kamu beraja, Pak. Iya. Kecuali Anda dalam kedokteran yolah, yo payah-payah enggak bisa sama sembarang tuh. Kok nyuntik orang sampai lo tembus ke samping kanan ya. Ini udah keluar, Pak. Nah, dah, batu. Jaringan kok, mah. Masih mutar. Oh, masih mutar. Udah. Udah masuk dah. Ya. Apa nih 1 2 3 4 5 nih? Nah, coba jelaskan. Saya mau lihat kemampuan menjelaskannya dulu. Nah. Kalau sama Aiga enggak cacah aja, Pak. Ya, Aiga tolong jelaskan seperti guru ya, Aiga menjelaskan gimana gitu. Jelaskan tuh ada temannya. Dia kan soalnya dalam satu ujian pilihan ganda yang terdiri dari 5 pertanyaan masing-masing dengan 4 pilihan jawaban. Berarti 4 pilihan itu kan A, B, C, D kan, Pak. Dia di antara itu ada satu yang betul. Berarti di antara misal yang di soal nomor 1 berarti kan ada antara A, B, C, D, Pak. Berarti ada 4 kemungkinan di sana, Pak. Begitu juga di nomor 2 di soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4 dan soal nomor 5. Jadi nanti untuk mencari berapa cara murid dapat memberi satu jawaban per soalnya 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4
dikali 4 atau 4 pangkat 5 sama kayak soal yang tadi, Pak. Jadi hasilnya 1024. Kenapa jawabannya tidak 4 kali 3 kali 2 kali 1? 4, 3, 2, 1. Tidak, kali 0. Kenapa? Kan di soalnya dalam beberapa cara seorang murid dapat memberi satu jawaban per soal. Jadi yang kita cari itu kan berarti jawaban yang benar, Pak. Bukan. Semua cara. Yang 1024 ini semua cara tuh jawaban benar nih, Anda semua. Kalau jawaban benar, jawabannya Semua cara, Pak. Semua cara, Pak. Semua cara, ya. Jadi jawabannya, kenapa kok 4 aja semuanya? Karena misalnya di soal nomor 1 siswa menjawab A, di soal nomor 2 boleh nggak lagi menjawab A? Boleh. Nah, dia tetap 4. Tetap 4 juga dia. Boleh lagi nggak jawab B, boleh lagi nggak jawab C, boleh lagi nggak jawab D. Boleh. Nah itu, Boleh. itu alasannya. Karena Tidak ditentukan. Karena tidak ada syaratnya. Nah, ada syaratnya sini. Ya kan? Nah, Ya, jadi itu makna-makna tersirat namanya itu. Ya. Makna-makna yang harus Anda maknai sendiri, tidak tertulis. Nah, di soal nomor 1 dijawabnya boleh A, boleh B, boleh C, boleh D. Andaikan dia menjawab A, di soal nomor 2 boleh lagi nggak dia jawab A? Boleh. Boleh. Kalau namun dia tuh lama mana tuh? Banyak soal, makin nggak tahu jawabannya dong. Nah, jadi itu dipikirkan. Nanti siswa Anda akan bertanya, atau ada siswa Anda yang super bertanyanya, Mbak Alu mentitu, Bu. Mbak Alu mentiku, Bu. Nah, jadi Anda akan dihadapkan sama siswa seperti itu. Saya dihadapkan sama itu. Jadi 1024 cara ini adalah total cara mereka menjawab soal itu. Nio salah, nio batua. Total cara itu. Ya. Nyokosongan Bapak. Tapi cara menjawab, masalahnya kosongan itu nak menjawab nemu itu dong. Nah, kalau kosongan tuh nak dulu masuk dulu. Nah. Tapi yang hanya satu itu maksudnya itu pengecoh tuh, Pak. Dan karena mungkin lah jawaban... dia memberi 2 jawaban sekali soal. Jadi artinya soal ini pilihannya hanya 1 jawaban betul. Di antara A, B, C, D itu hanya 1 jawaban betul. Iya, Pak. Nah, kalau 2 jawaban betulnya lain lagi. Nah, kalau 2 gimana, Pak? Nah, kalau 2 jawabannya betul gimana tuh? Sama juga, Pak. Sama Pak. 2 mah. Nomor 1 nggak boleh 4 tuh dong. Iya. Bisa 4 tuh jawabannya betul. Dia 1 jawaban per soal ya, Bang. Iya, maksudnya jawaban benarnya ada 2. Kalau misalnya jawaban benarnya ada 2. Maksudnya gini. Kan soalnya gini, Pak. Ya, soalnya pilihan ganda dengan hanya 1 jawaban betul. Kalau saya ubah, soalnya pilihan ganda, A, B, C, D, 4 pilihan jawaban, tapi ada 2 jawaban yang betul di setiap soal tuh. Soal nomor 1 tuh ada 2 jawaban yang betul. Nomor 2 tuh 2 lo jawaban yang betul. Nomor 3 tuh 2 lo jawaban yang betul. Atau, Pak? Atau cari cecik jumlah. Cari cecik. 2 kali 2. Cari pakai 2, Pak. Yuk, ya, harus ditentukan. Nah, harus ditentukan juga. Kalau soalnya tuh 2 jawaban benar itu tidak ada, tidak jelas mana jawabannya benar itu tuh kita banyak jawabannya gitu kemungkinannya. Nah, kalau jawabannya benar itu adalah A dan B gitu. Nah, berarti kan kali 2 aja lagi nanti itu. Dan yang B lagi, yang B. Saya jadikan sebagai tugas itu ya. Anda kerjakan dengan cara menteli satu. Tidak perlu soalnya banyak. Nah, pakai diagram panah saja. Diagram panah itu solusi paling terbaik itu. Tapi jangan Anda kerjakan pula soal sebanyak-banyak Anda itu 1024. Habis lo buku halaman 100 Anda mau ngerjain itu. Alasan minggu sama malam Anda mau ngerjain itu. Berang lo. Ya. Lanjut nomor 2,
Lanjut nomor 2 jelaskan. Coba jelaskan tuh. Aiga. Halo, Assalamualaikum. Kan jelaskanlah itu, kok diam-diam aja. yang B Ayo, kan jelaskan. soalnya dalam berapa banyak cara seorang murid dapat memberi satu jawaban per soal dan semua jawabannya salah. Tadi kan udah dibilang kalau jawabannya itu ada 4, berarti A, B, C, D. Nah, karena katanya satu jawaban dan semua jawabannya salah, berarti kan dalam satu nomor itu pasti ada satu yang benar. Maka yang salahnya ada 3, sisanya lagi kan 4 dikurang 1. Nah, kita pakai lagi cara yang kayak tadi, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, atau 3 dipangkat 5, hasilnya 2, 4, 3 cara. Pak. Udah, Pak. Ya. Gimana yang lain? Jadi jawabannya apa? 243 cara, Pak. 243? Jawaban lain ada nak? Ya, 333 ya. Oke, kita lanjutkan soal yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan. Stop share screen, Pak. Ya, boleh lanjut aja share screen aja, lanjut aja share screen, lanjut aja. Lanjut. Ina mau jawab nomor 12, Pak. Coba. Boleh. Nah, siapa namanya? Ya udah. Tadi Aiga ya. Ya, Pak. Aiga ini punya air Aiga itu enggak? Apa, Pak? Yang punya air Aiga itu enggak? Enggak, Pak. Cak iyo lah. Tanah iya tuh ke rumah saya banyak-banyak. Udah, Pak. Stop share screen lagi, Pak. Gak usah, gak. Itu aja lanjut. Siapa tahu jawaban kita sama. Enggak. Ina aja lah, Ina. Oh. Ina. Siapa panggilannya? Ina, Pak. Oh ya, Ina. Hebat. Sudah kelihatan belum? Sudah, nah. Sudah. Jadi pertanyaannya, berapa banyak pertemuan yang berbeda dapat dibuat dari berturut-turut pada kata merdeka? Nah, jumlah katanya ini kan ada 7 huruf maksudnya. Jadi kita buat di atasnya itu 7 faktorial. Diperkan sama ini, jumlah huruf M itu cuma 1, jadi 1 faktorial, dikali jumlah huruf E-nya ada 2 faktorial, dikali jumlah huruf R-nya ada 1, dikali 1 faktorial lagi, jumlah huruf D-nya ada 1 faktorial, dan huruf K dan A 1 faktorial dan 1 faktorial. Ya semuanya sama nih kan? Ini mudah nih. Ya, karena ada apa yang sama ya? Ada unsur yang sama ya? Ada unsur yang sama. Ya. Ya. 2 itu karena E-nya ada E-nya 2 sama itu ya. Yang 2. Ya, Pak. Kalau jadi M? M-nya ada 1, Pak. Dan yang lainnya juga 1, cuma yang huruf E yang 2, Pak. Ini kenapa kok? Jadi
3 kali 120. Masa 5 faktorial sama dengan 3 kali 120? Yang B. Oh, yang ini, Pak. Ya. 6 dibagi 2, 3, Pak. Oh gitu, ya. Jadi 3 dikali 120 sama dengan 360. Ada jawaban yang lain enggak? Teman-teman yang lain? Kenapa kok seperti itu dia? Ada jawaban yang lain enggak? Ya, Pak. Ini sekarang saya yang share screen ya. Iya. Atau gimana? Ya. Ini kenapa? Nah, sekarang yang tampil share screen sekarang siapa nih? Saya, enggak? Bapak. Mainan, Pak. Itu. Berarti udah otomatis ke saya tampilannya. Nah, untuk yang nomor 1 jawabannya sama semuanya tuh? Sama, Pak. Yang nomor 2 gimana? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama juga, Pak. Sama juga? Oh, sama juga. Berawalan huruf M. Merdeka. Me. E. R. D. K. A. Nah, kalau berawalan huruf M, tentu huruf M-nya ada lagi. Tidak dipakai. Tinggal 6. Nah, itu tinggal ini lagi. Iya, Pak. Nah, permutasinya gimana nih? Jadi 6 faktorial. 6 faktorial per 2 Faktorial faktorial. per 2 faktorial. Hah? Kok 2 6 faktorial pula? 6 faktorial aja, Pak. Ya gitu kan? 6 faktorial per 2 faktorial, ya kan? Nah, ya jawabannya berapa tadi? 360. 360, Pak. Oke. Yang terakhir lagi. Nomor berapa lagi? 14. 14. Ini stop share ini, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak. 14 lagi.